Kisah perselisihan Sugriwa dengan Subali hingga inkarnasi Bali membunuh Krishna. Baiklah teman, simak videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Bali, atau yang di Indonesia lebih terkenal dengan sebutan Subali, adalah nama seorang Raja Wanara dalam Wiracarita Ramayana. Ia merupakan kakak dari Sugriwa, sekutu Sri Rama. Ketika terjadi perselisihan antara kedua Wanara bersaudara itu, Rama berada di pihak Sugriwa. Subali akhirnya tewas di tangan pangeran dari Ayodhya tersebut. Versi Ramayana mengisahkan, Subali bersahabat dengan Rahwana, raja bangsa raksasa dari kerajaan Alengka. Pada mulanya, mereka sempat berkelahi karena Rahwana datang untuk menaklukkan kerajaan Kiskindha. Namun dalam pertarungan tersebut, Rahwana kalah. Subali mengampuninya dan menjadikannya teman. Rahwana kemudian berguru kepada Subali. Rahwana yang pandai bersandiwara berhasil meyakinkan Subali bahwa dirinya telah bertobat. Subali pun mengajarkan Aji Pancasunya kepadanya. Ia juga selalu menasihati Rahwana supaya menggunakan ilmu tersebut di jalan kebenaran. Rahwana yang telah memperoleh ilmu baru berniat melanjutkan aksinya untuk menguasai dunia. Terlebih dahulu ia berusaha menyingkirkan Subali yang dianggapnya sebagai penghalang. Ia pun mengirim pembantunya yang bernama Marica untuk menyamar sebagai pelayan Tara. Pelayan palsu jelmaan Marica itu datang dan melapor kepada Subali bahwa Tara setiap hari disiksa oleh Sugriwa. Konon Sugriwa juga mengungkit-ungkit nama Subali setiap kali menyiksa Tara. Subali marah mendengar laporan tersebut. Ia pun mendatangi Sugriwa di Kiskindha. Sugriwa dihajar tanpa ampun. Tubuhnya dilemparkan sampai jauh dan terjepit di sepasang pohon asam kembar di puncak gunung Rekshamuka. Subali kemudian menetap di kerajaan Kiskindha serta menikahi istri Sugriwa yaitu Tara. Dari perkawinan itu kemudian lahir Anggada. Dalam versi lain, sejak awal Subali sudah menjadi raja di kerajaan Kiskindha. Kemudian datang seorang raksasa bernama Dundubi yang menantangnya adu kesaktian. Dalam pertarungan itu, Dundubi berhasil dikalahkan. Ia melarikan diri sampai ke gunung Rekshamuka, tempat pertapaan Resi Matangga. Di pertapaan itu, Subali membunuh Dundubi. Resi Matangga marah karena pertapaannya sudah dikotori. Ia pun mengutuk Subali akan mati jika berani menginjakkan kaki di gunung Rekshamuka. Subali kemudian bertemu saudara Dundubi yang bernama Mayawi. Keduanya pun bertarung. Mayawi kalah dan melarikan diri ke dalam gua, sedangkan Subali terus mengejarnya. Sugriwa ikut mengejar namun menunggu di luar gua. Sugriwa mendengar suara raungan kakaknya dan melihat darah mengalir keluar dari gua. Sugriwa menjadi sedih dan mengira Subali telah tewas. Sugriwa kembali ke Kiskindha dan didesak rakyatnya untuk menjadi raja baru menggantikan Subali. Tiba-tiba Subali muncul dengan penuh rasa marah. Ternyata yang tewas adalah Mayawi, bukan dirinya. Ia pun menghajar Sugriwa sedemikian rupa. Sugriwa yang ketakutan melarikan diri ke gunung Rekshamuka, di mana Subali tidak berani mengejarnya. Sugriwa bersembunyi di gunung Rekshamuka ditemani oleh Hanuman yang setia kepadanya. Hanuman berhasil mempertemukan Sugriwa dengan Sri Rama, seorang pangeran dari Ayodhya yang kehilangan istri karena diculik oleh Rahwana. Keduanya pun mengadakan kesepakatan. Rama akan membantu Sugriwa memperoleh kembali tahta Kiskindha, sedangkan Sugriwa berjanji akan membantu Sri Rama menyerang negeri Rahwana. Sesuai rencananya, Sugriwa pun datang ke istana Kiskindha untuk menantang Subali bertanding. Subali yang marah hendak menghadapi Sugriwa, tetapi dicegah oleh Tara istrinya. Tara mencurigai Sugriwa yang dulu pernah kalah tetapi kini tiba-tiba berani datang untuk menantang bertarung.
Namun Subali tidak menghiraukan nasihat istrinya itu. Ia memilih keluar untuk melayani tantangan adiknya. Antara Subali dan Sugriwa pun segera terjadi pertarungan sengit. Dari kejauhan, Rama yang ditemani adiknya, yaitu Laksmana serta Hanuman, membidikkan panah ke arah Subali. Namun ia merasa bingung membedakan kedua wanara kembar tersebut. Sugriwa yang kewalahan memilih melarikan diri. Sri Rama datang menemui Sugriwa yang marah-marah karena merasa dikhianati. Sri Rama mengaku bingung dan takut salah menyerang. Sugriwa pun dimintanya menantang Subali sekali lagi dengan mengenakan kalung untaian bunga sebagai penanda. Sugriwa kemudian kembali bertarung melawan Subali. Saat Sugriwa terdesak untuk yang kedua kalinya, Sri Rama muncul dan melepaskan panahnya ke dada Subali. Subali pun roboh tak sempat menghindar. Subali yang sekarat dalam keadaan marah menghina Sri Rama sebagai kesatria pengecut yang tidak tahu dharma. Mendengar penghinaan itu, Rama menjelaskan bahwa Subali sebenarnya telah berdosa, karena apabila masih suci, panah sakti milik Sri Rama tidak akan mampu menembus kulitnya. Bahkan senjata tersebut akan berbalik menyerang Sri Rama. Setelah mendengar penjelasan yang panjang lebar dari Sri Rama, Subali menyadari dosa-dosa dan kesalahannya kepada Sugriwa. Ia pun meminta maaf dan meminta agar Sugriwa merawat putranya yang bernama Anggada dengan baik. Subali juga merestui Sugriwa menjadi Raja Kiskindha. Setelah itu, ia pun akhirnya meninggal dunia. Teman, meskipun Subali memiliki Aji Pancasunya, tetapi saat itu ajalnya telah ditentukan oleh Dewata. Oleh karena itu, ilmu tersebut sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana biasanya. Menurut susastra Hindu, karena Sri Rama telah membunuh Subali dengan cara curang, istri Bali yaitu Tara mengutuk Sri Rama bahwa ia akan kehilangan Sita dan Sita akan kembali ke bumi. Selain itu, Tara mengutuk reinkarnasi Rama selanjutnya yaitu Krishna akan mati di tangan Subali. Benar saja, meski sudah diselamatkan, Dewi Sita ditelan bumi tidak lama kemudian Sri Rama akan berpisah selamanya dengan Dewi Sita. Lalu Bali bereinkarnasi menjadi pemburu bernama Jara pada zaman Dwaparayuga. Jara inilah yang kemudian membunuh awatara Dewa Wisnu yaitu Krishna, meskipun tanpa sengaja. Setelah Jara melepaskan panahnya dan melukai kaki Krishna, Krishna pun moksa dan kembali ke Vaikunta. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ingat like dan share juga ke sosial media kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.